Si Oke. Kak Arya ya? Dengar dengan Kak Jelika. Iya. Silahkan duduk Kak Jelika. Baik. Kak Jelika sendiri naik apa nih? Naik motor. Motor. Gimana di perjalanan tadi? Enak nggak? Aman. Ya. Mungkin. Nah, Kak Jelika nih tahu saya dari mana nih? Dari Instagram atau enggak dari temen nih? Dia temen. Oh, dari teman. Oke. Dari teman kampus ya, Kak? Iya. Oke. Di kampus. Berarti kakaknya nih sekarang kuliahnya gimana nih? Enak nggak di perkuliahan? Lumayan lancar. Jadi namanya Kak Zelika ya. Ya. Boleh tahu nama kepanjangannya, Kak? Sertifikat juga. Oke. Untuk tanggal lahir Kak Zelika? Untuk 5 September 2002. September. Oh, seperti oke. Ini langsung kita mulai dulu. Perkenalkan dulu, nama aku Arya Pranata. Aku di sini sebagai konselor dari Kak Jelika dan aku di bawah naungan supervisi Bu Mordiningsih. Dan untuk semua yang ingin Kak Jelika ceritakan akan jaga kerahasiaannya. Jadi kalau Kak Jelika mau cerita apapun, sangat bebas tuh cerita apapun, sangat terbuka karena untuk semua kerahasiaan akan terjaga dan saya juga izin merekam untuk kebutuhan praktikum saya. Oke, sebelum kita mulai boleh dipinum dulu Kak Jelika? Iya. Kiranya haus di perjalanan tadi. Dia juga ada. Oh iya, nggak apa kalau mau buka juga Iya. nggak masalah. Untuk pendidikannya Kak Jelika nih, apa sekarang nih? Sekarang lagi menempuh S1, S1. Kalau boleh tahu jurusan apa nih? jurusan pertanian. Ini pertanian. Suka Kak Jelika sama di bidang pertanian ini? Awalnya kan nggak terlalu minat gitu kan ke pertanian, tapi sekarang udah jalanin aja. Jadi sekarang gimana nih? Karena tadi Kak Jelika bilang nggak ada niat nih di pertanian, nggak ada kayak bidang yang dikuasain di pertanian. Gimana nih? Sekarang udah bisa nggak nguasain di bidang pertanian tersebut? Sekarang udah lumayan memahami sih, karena udah semester akhir juga kan. Oh, sudah semester akhir berarti ini? Apa Iya. lagi nyusun nih? Lagi nyusun. Oh, semangat Kak Jelika. Kasih. Oke. Untuk alamat Kak Jelika di mana nih? Di Jalan Tanjung Raya 1. Jalan Tanjung Raya 1. Lumayan jauh ya Kak Jelika dari sini. Iya. Kalau boleh tahu Kak Jelika ini anak keberapa dan dari berapa saudara? Anak pertama dari 2 saudara. Berarti 2 saudara aja nih. Saudara keduanya nih laki-laki apa perempuan? Perempuan. Oh, perempuan semua ya? Iya. Status Kak Jelika sekarang apa nih? Status. Iya, Statusnya belum nikah lah, Jelika. Iya. Oke. masih mahasiswa. Apa selain kuliah Kak Jelika ada kerja sampingan kayak part time gitu, ikut organisasi gitu? Nggak ada. Oke. Kak Jelika tadi kan kesini udah tahu dari temen nih. Nah, Kak Jelika datang ke sini dengan paksaan atau kemauan sendiri nih? Mau sendiri. Kemauan sendiri. Boleh tahu nggak nih tujuan Kak Jelika datang ke sini karena apa nih? Tujuannya karena ingin cerita-cerita aja. Langsung. Cerita ya Mbak. Oke, aku mau nanya nih, sekitar 3 sampai 7 hari belakang ini apa yang Mbak Jelika rasain dalam diri Mbak Jelika? Perasaan Iya, perasaannya sih kayak ini ya, lebih ke seneng. lebih ke senang. Boleh tahu nih senangnya karena apa nih? Senengnya karena enggak LDR. Oke, berarti kalau pacaran Mbak Jelika ini lagi LDR ya nih berarti? Iya. Oke. Sedih nggak kalau merasa LDR Mbak Jelika? Sedih. Eh, Mbak Jelika punya diagnosa dokter nggak sih sebelumnya? Diagnosa penyakit Iya. begitu. Nggak ada sih. Nggak ada. Kalau keluhan fisik apakah ada? Keluhan fisik palingan udah kecapean aja. Udah capek.
Punya keluhan psikologis nggak yang Mbak Jelika tahu? Kadang mood swing gitu. Oh, gangguan dari mood ya Mbak? Iya, Oke. Boleh ceritain nih karena apa nih gangguannya? kalau kayak ada hal yang nggak sesuai sama ekspektasi gitu, Hah? sering kayak kecewa gitu, moodnya suka berubah-ubah gitu sih. Dari 3 sampai 7 hari belakang ini pernah ngerasain sakit kepala nggak sih Mbak Jelika? Atau kayak kurang nafsu makan, atau sulit tidur? Sulit tidur sih. Sulit tidur. Jam tidurnya normalnya biasa Mbak Jelika kalau sebelum dulu sulit tidur tuh berapa tuh? Jam berapa tidur? Dulunya ya, Hmm. dulunya tuh sebelum jam 12 udah tidur, tapi sekarang tuh di atas jam 12. Jam 12. Kadang sampai subuh. Itu setiap hari Mbak Jelika. Palingan ini minggu kemarin lah. Kalau pernah merasa cemas nggak Mbak Jelika? Atau nggak pernah merasa kurang percaya diri? Atau nggak sedih di belakangan hari Iya, belakangan ini? Pernah? iya pernah. Pernah merasa ini kehilangan minat atau nggak pernah mudah lupa? Udah lupa sih jarang ya. Ya. Jarang, jarang mudah lupa ya berarti. Ya, Nah, tadi kan sudah dijelaskan nih seberapa mengganggu sih Mbak Jelika dari 7 sampai dari 1 sampai 10 hal tersebut. ganggunya itu sih. 7. Oh, nilai yang cukup besar ya Mbak Jelika. Boleh ceritain nggak nih karena kenapa nih mengganggu? Kenapa Mbak Jelika memberikan angka 7? Dalam masalah dia kayak Ah, nggak tahu juga ya, karena mungkin karena cemas atau pikiran aku juga gitu. berarti overthinking Mbak. Ya overthinking, tapi mikirkan ke gimana ya nanti kedepannya kayak seperti itu. Biasa kalau cemas itu Mbak Jelika memikirkan masalah apa tuh? Cemas lebih ke kayak bisa nggak sih aku selesaiin skripsi ini, penelitian ini gitu. Berarti ada sedikit stres akademik ya dari Mbak Iya. Jelika. Oke. Nah, kalau saat Mbak Jelika stres akademik nih, apa yang Mbak Jelika lakuin nih? Biar nggak kepikiran dengan masalah tugas tersebut kayak skripsi. Apakah tetap mengerjakan atau enggak sekedar kayak reflexing dulu atau enggak stretching untuk diri sendiri kayak melupakan sejenak dari masalah tersebut. Jadi kayak melupakan sejenak gitu, Oke, dengan cara bicara kayak keluar bareng teman, dan apalagi itu menjadikan eh, keluar bareng teman, terus kayak bawa bawa diri aja sih biar bisa lupain masalah tersebut. dia. Selain masalah kampus nih, apakah ada masalah lagi nih Mbak Jelika yang Mbak Jika mungkin hadapi di belakangan hari ini kayak masalah dari teman atau masalah keluarga atau mungkin masalah dari diri sendiri nih dan bagian Mbak Jelika ini punya pasangan LDR nih, apakah ada masalah dengan pasangan juga? Masalah dengan pasangan keluarga nggak ada sih, cuman kayak lebih ke temen aja gitu. Boleh ceritain nggak nih kenapa nih masalah sama temen nih? Miskom sih, Oke, miskomnya karena apa nih Mbak Jelika? banyak hal soalnya kayak seperti kecemburuan Oke, cemburu dalam artian pertemanan. pertemanan. Oke, boleh diceritain nggak nih awal mula permasalahan tersebut sejak kapan Mbak Jelika? sejak sejak waktu kayaknya waktu aku liburan gitu kan sama teman yang lain. Oke, Dan di situ kayak teman satu lagi nih kayak merasa nggak dibutuhkan gitu. berarti kesalahpahaman tadi ya Mbak. Nah, apakah sekarang masih menjalin hubungan komunikasi yang baik atau enggak mungkin sekarang udah agak sedikit renggang nih dari komunikasi? Komunikasinya sih udah nggak pernah ya, kayak jarang gitu. Oh, nggak pernah komunikasi nih berarti? Udah enggak. Paling kalau ketemu nyantai sama teman-teman aja gitu. Oke, oke, oke. Berarti kayak pertemanan tadi itu Mbak Jita mungkin dari komunikasinya ada kurang dan itu sejak kapan nih kurang komunikasinya nih? November Oh dari November dan lama ya Mbak? ya udah masuk 2 bulan. Apakah dulunya Mbak Jelika berteman baik sebelumnya? Sangat baik. Sangat baik. Mm-mm. Itu temannya udah kenal dari berapa lama tuh Mbak Jelika? Dari SMA. Oh, kawan SMA ya berarti. Iya. Berarti sekarang Mbak Jelika dengan skripsian
Mungkin udah sekitar 4 tahunan ya? Iya. Atau sekitar lebih mungkin dari 4 Mm-mm. tahun. Oke. Kenapa tuh Mbak Jelika? Awal permulaannya tadi karena salah komunikasi. Apakah kedua belah pihak dari Mbak Jelika dan teman Mbak Jelika sudah berkomunikasi secara baik dengan teman Mbak Jelika tadi untuk meluruskan masalah tersebut? Maunya sih gitu, tapi tuh kayak belum ada waktu untuk ketemu gitu. Karena belum ada waktu karena apa nih? Karena sibuk masing-masing juga sih. Oke. Berarti dia juga sibuk ya berarti. Teman Mbak Jelika tersebut apakah kuliah atau enggak kerja? Kerja dia. Ya, oke. Oke. Apa tetap masih satu kota nih sama Masih satu teman? kota. Ya, sehat. Dan untuk permasalahan temannya, apakah ada teman permasalahan dari teman lain gitu, Mbak? Kayak selain teman Mbak tadi? eh Kalau di kampus tuh udah biasa ya. Kalau hal-hal yang kayak gitu. Oke. Udah sih itu aja. Ya, tadi kan Mbak Jerika pernah kita ada cerita, ada gangguan mood nih. Hmm. Kenapa nih, Mbak? Ada gangguan mood tuh. Biasa hal tersebut terjadi kapan tuh? Mendekati mau mens gitu. Oh, oke. Biasanya atau sesudah mens gitu. Berarti saat kayak hari datang bulan ya Mbak atau mens tersebut, itu mungkin ada gangguan mood dari Mbak Jelika. Iya. Boleh nggak diceritain tuh salah satunya contoh di mana nih gangguan moodnya? Apakah kayak selalu emosi yang secara mendadak gitu? Ya, emosi mendadak sih. Lebih tadi terus sering kayak eh Apa? Kayak apa? Kayak merajuk. Oke, berarti kayak Mbak Jelikanya merajuk gitu ya? Kayak lebih mm, sering ngambek. iya Itu ngambeknya ke ngambek, siapa Mbak? ngambeknya ke orang yang buat masalah gitu loh. Kayak nggak dapetin janji gitu. Hmm. Apakah cukup sering hal tersebut terjadi kepada Mbak Jelika? Lumayan sering. Lumayan sering. Mm, Nah, saat kayak Mbak Jelika ngambek nih, mm. biasa kalau Mbak Jelika sendiri apa yang Mbak Jelika rasain tuh di hal tersebut? Kayak kayak janji nggak ditepatin, apa yang Mbak Jelika rasain? Kesel sih. Kesel, oke, Mm, kesel. Keselnya karena memang ya pasti kalau nggak ditepatin janji seseorang pasti memang kesel ya pasti ya mm. Mbak. Nah, setelah yang Mbak Jelika rasakan tersebut, apakah ada solusi nih dari Mbak Jelika untuk Mbak Jelika dapatkan? Misal nggak jadi keluar nih, apakah Mbak Jelika solusinya mungkin dari Mbak Jelika sendiri gimana nih? Kalau solusi sih ya udah kan kalau udah mood udah nggak bagus tuh kan. Hmm, Malas mau kemana-mana aja gitu. berarti kayak tetap di rumah ya Mbak? Tetap di Oke. rumah. Kalau tadi kayak misal sering dibatalin janjinya nih, Ya. ah, apa solusi dari Mbak Jelika nih? Agar kayak mungkin agar janji-janji yang wacana Mbak Jelika lakukan tadi terrealisasi nih, gimana nih caranya? Lebih banyak tulisan ego sih. Oh, nah, gimana nih? Kenapa nurunkan ego nih? Karena apa? Tulisan ego biar kayak nggak gimana gitu dengan perasaan nggak kecewa benar lah. Gini dulu ya. Oh iya boleh Mbak. Saya juga izin minum dulu ya. Oke. Tadi Mbak Jelika bilang pengen nurunin ego nih. Iya. Berarti Mbak Jelika sering ngalah nih dengan orang lain. Loh, apakah Mbak Jelika sering mengiyain ajakan orang apa yang Mbak Jelika sendiri sebenarnya males untuk pergi gitu. Ya biasanya sih lebih jaga perasaan orang aja sih gitu. Ya. Apakah Mbak Jelika kan sering bilang sering hanya menjaga perasaan orang nih. Hmm, Tapi orang tersebut teman-teman Mbak Jelika apakah juga berlaku sebaliknya pada Mbak Jelika? mungkin iya. Tapi nggak tahu juga sih kita. Oh. Mbak Jelika sendiri apakah punya sahabat atau enggak teman dekat? Udah Seberapa dekat Mbak Jelika dengan teman Mbak Jelika? dekat banget udah kayak kak sendiri. Itu temennya yang dari kapan tuh Mbak? Dari teman kecil. Oh teman kecil. Eh, Berarti udah lama ya, lama banget kenal. Iya lama banget. Dekat rumah juga sih Bu. Apakah sering main saat ini? Apakah tuh sering berjumpa atau enggak? Untuk jarang-jarang itu berjumpa? Sering sih. Sering. Mhm. Biasanya kalau berjumpa tuh Mbak Jelika sering nyantai kemana tuh gitu kayak mungkin ada tempat yang memang kalian khusus untuk berdua atau enggak tempat favorit kalian gitu.
Kalau ya sama dia sih gimana aja sih kayak enak gitu kan. Hmm, Lebih serunya sih di rumah. di rumah. Oke. Sering di rumah. Berarti lebih kualitasnya lebih sering di rumah ya berarti Iya. Mbak. Oke. Nah, untuk masalah pertemanan di kampus nih, tadi Mbak Jelika mungkin tadi bilang cukup sering nih ada permasalahan di kampus. Boleh ceritain nggak karena apa? Eh kalau di kampus banyak salah paham juga sih. Oke. Kayak salah bawa orang-orang kampus kan. Oke, kenapa tuh Mbak Jelika sering mendapat kesalahpahaman nih di kampus nih? eh Banyak mungkin nggak tahu juga sih dari teman-teman yang lain sih bilang mungkin kayak nggak suka gitu kan karena mungkin nggak tahu juga sih kita gimana orang nilainya. Apakah Mbak Jelika pernah mendapatkan kayak kasus bully di kampus tersebut nggak ya? Pernah dirujukan atau enggak dirundingkan sama teman-teman kampus? Ya, Pernah sih. nggak pernah. Oke. Nah, di kampus sendiri Mbak Jenika terlihat cukup aktif atau enggak? Atau kayak cukup hanya sebatas kuliah dan pulang gitu? Kuliah dan pulang dari kasus. Oh, ada kasus nih. Boleh ceritain nggak nih kasusnya karena apa nih Mbak Jenika? Jarang masuk sih. Oh, kenapa nih jarang masuk? Atau karena kampusnya jauh dari rumah atau enggak karena hal lain nih? Terus siang lebih tepatnya biasanya. Oh, karena sulit tidur tadi ya Mbak Iya. Jelika. Berarti lumayan mengganggu nih dari sulit Hmm. tidur tadi nih. Mm-mm. Nah, kenapa Mbak Jelika bisa kayak merasa sulit tidur nih? Kenapa? Gak tahu juga ya udah coba tidur gitu kan tapi itu masih susah. Apa yang Mbak Jelika rasain nih kalau kayak merasa sulit tidur? Hal apa yang mungkin ada yang mengganggu di pikiran Mbak Jelika atau enggak ada masalah lain kah gitu? Kalau saya tidur gitu biasanya ada ya hal yang buat overthinking gitu. Oke. Lebih sering tuh memikirkan masalah apa tuh Mbak Jelika? Overthinking karena apa tuh? Karena masa depan sih bingung nantinya mau kemana gitu setelah ini. Oke. Berarti Mbak Jelika lebih kepikiran akan dari masa depan tersebut Mm-mm. ya. Saat Mbak Jelika memikirkan tersebut, biasa Mbak Jelika ada nggak sih kayak cara untuk menepis pikiran tersebut dari Mbak Jelika sendiri gimana tuh? Kadang mencari hal-hal yang mengalihkan itu lah pikiran itu kayak main game, scroll TikTok, Berarti apakah hal tersebut cukup membantu nih untuk mengatasi overthinking tersebut Mbak Jelika? main cukup membantu. Dan apakah hal tersebut cukup membantu juga untuk mengurangi jam tidur Mbak Jelika yang mungkin sudah lewat dari batas jam tidur normalnya? Nah, kayak mudah mengatasi nih masalah kayak sulit tidur tersebut dari kayak yang Mbak Jelika lakukan kayak main game dan scroll TikTok tersebut. Apa makin membuat jam tidur Mbak Jelika berantakan? Lumayan sih biasanya habis main game atau scroll TikTok biasanya Ngantuk. ya Oke. ngantuk atau tiba tidur. Nah, berarti kayak masalahnya tadi di overthinking ya Mbak Jelika. Nah, kenapa Mbak Jelika pernah merasa kayak gak puas atau enggak kayak takut akan masa depan Mbak Jelika? Apakah ada permasalahan dalam pembuatan skripsi tersebut? Iya, takut gagal penelitiannya aja gitu. Mhm. Boleh ceritain nggak nih kenapa Mbak Jelika takut dari gagal dalam penelitian? Karena kan dosen-dosen di kampus juga kan kurang mendukung sama judul yang diberikan tuh. Hmm. Nah, kayak lebih gimana ya susah gitu katanya mau kan harus sampelnya harus dikirim keluar gitu kan dan pokoknya harus diteliti. Untuk progresif dari skripsi Mbak Jelika nih sekarang, apakah sudah menyangkut berapa persen nih yang Mbak Jelika ketahui? Jujur ya ini baru bab satu satu bab dua mentok di situ aja. Dan itu dikasih deadline sampai kapan tuh dari pihak kampus dan pihak mungkin dari pihak kaprodinya Mbak Jelika? Karena kuliahnya di politeknik ya, Ya. jadi tuh sistemnya kan wisudanya sama-sama kan, Hmm. nyusunnya atau penelitiannya ada waktunya. Hmm. Jadi nih aku dapat pembimbing yang disuruh curi start dulu, Hmm? penelitian dulu karena kan lama kan penelitiannya. Iya Jadi benar. kemarin udah penelitian, terus tinggal ini ngirim sampel lagi untuk penelitian di luar, ngecek hasilnya gitu kan, apa bisa diteliti atau enggak. Dan di situ aja sih. Apakah sudah ada yang Mbak Jelika lakukan dari penelitian tersebut? Kayak mungkin udah
membantu seberapa persen dari penelitian Mbak Junta tersebut? Penelitian sih udah hampir selesai, tapi kan kita nggak tahu hasilnya gimana kan nanti kan tinggal kirim sampel aja. Oke, jadi kayak menunggu hasil Iya, dari nunggu hasil. penelitian tersebut. Iya. Nah, tadi Mbak Junita kan tadi pernah bilang juga kayak masalah tersebut cukup mengganggu nih dari proses Mm-mm. skripsi tadi nih. Apakah kemana-mana Mbak Junita tetap mengerjakan skripsi atau enggak mengerjakan skripsi jarang-jarang nih? Kok laptop tuh jarang apalagi di rumah, jarang sekali. Jadi kayak Mbak Jelika nih masuk kayak masih males-malesan nih Hmm, dalam skripsian iya. nih. Nah, kadang ada nggak sih kayak sesuatu yang dapat membangun Mbak Jelika kayak mungkin dapat motivasi untuk diri Mbak Jelika sendiri, untuk diri Mbak Jelika sendiri dan solusinya untuk diri Mbak Jelika sendiri itu bagaimana? Solusinya sih karena ini kan belum sesuai sama jadwalnya juga kan, untuk ngerjainnya. Jadi tuh bingung juga gimana ya? Bingungnya tuh kayak orang kita nggak tahu nih template-template yang skripsi itu gimana karena orang belum ngerjain kan. Benar-benar. Jadi ini ya udah santai aja dulu gitu kan. Sebelum jadwalnya juga. Tadi Mbak Jelika santai karena mungkin ada temennya juga yang mungkin belum selesai juga buat skripsi apa gimana? Iya karena emang belum jadwalnya. Hmm. Nah, tadi Mbak Jelika kan bilang gangguan moodnya saat datang bulan atau Mm-mm, PMS ya. mm. Nah, apakah selain PMS pernah merasakan kayak gangguan mood juga kayak gitu? Kalau PMS lebih ke hampir setiap saat gangguan mood-nya. Berarti kayak nggak kalau nggak PMS juga tetap gangguan mood ya? Iya. Biasa siapa Mbak Jelika yang mungkin mendapatkan kayak tahu nih kalau Mbak Jelika lagi gangguan mood? Adakah teman Mbak Jelika yang mungkin tahu kalau Mbak Jelika kayak mungkin tiba-tiba berubah moodnya gitu? Teman-teman dekat sih udah kayak udah paham lah ya kalau lupa udah kayak gimana gitu kan. Hmm. Berarti mood lagi emang nggak hancur. Kalau dari teman Mbak Jelika yang sekarang sudah tidak berkomunikasi nih, apakah dia juga paham dengan diri Mbak Jelika nih? Kalau Mbak Jelika, oke. Nah, jadi Mbak Jelika pernah, apakah permasalahan tersebut ada kaitannya nih dengan gangguan mood Mbak Jelika dengan teman Mbak Jelika yang sudah renggang nih komunikasinya? Mungkin ada, tapi kita nggak tahu juga ya. Yang sepengetahuan Mbak Jelika nih, gimana nih awal mula permasalahan tersebut nih? Gara-gara apa nih? Mungkin yang apakah ada hal yang mungkin Mbak Jelika salah lah kita cek dia gitu. Hmm, lebih ke itu sih kayak jadi kan teman dekat gitu kan. Hmm. Jadi dia kan sama pasangannya kan yang Hmm. baru ini. Oh. Ya kayak berubah hal yang baik itu pasti dan tapi ini Oke. mengubah ke hal yang kayak lebih tuh dia tuh kayak dia tuh Kayak gimana? dulu kan sifatnya tuh yang nggak mau ngurusin waktu itu ke orang itu tapi Hmm. sekarang nih kayak sama cowok ini lah ya Nah, sedikit kayak dikit-dikit ngurusin hidup orang dikit-dikit insecure dikit-dikit kayak nggak bakal saing gitu hmm. sama orang-orang yang di bensinya. Apakah Mbak Jika pernah merasa hal tersebut kayak tadi kan Mbak Jika bilang kayak teman Mbak Jika ini kayak takut Mhm. kalah saing nih. Mhm. Apakah dia juga takut kalah saing pada Mbak Jika nih? Kepikiran situ sih nggak ada sih. Tapi kayak kalau untuk permasalahan cowoknya nih, Hmm. apakah dia ada juga sedikit permasalahan dengan Mbak Jelika dari pacarnya? Nggak tahu juga ya. Tapi sekarang udah kayak nggak kurang suka sih sama pasangannya. Kurang suka? Iya, Karena karena apa nih? membawa pengaruh sih. Hmm. Kalau hal baik sih nggak apa-apa ya. Hmm. Ini kalau yang Kayak pengaruh apa tuh Mbak Jelika yang Mbak Jelika tahu nih? karena dekat banget kan dulunya kan. Hmm. Hal-hal yang tentang mantan pacarnya pun masih ungkit-ungkit mereka. Ya mungkin maksud maksud aku kan nggak usah lah kan. Udah hubungan baru, nggak usah bahas-bahas yang lalu lah. Cowoknya ini kayak nyuruh ceweknya ini bersaing sama mantannya dari segi fashion dan lain-lain lah.
Kenapa Mbak Jelika bisa tahu ke permasalahan tersebut? Apakah sebelumnya Mbak Jelika dulunya sering curhat sama sahabat Mbak Jelika tadi nih? Iya, soalnya apa-apa kan dia sama dia terus kan, Hmm. jadi dia tahu. Apa yang Mbak Jelika rasain setelah agak renggang ya pertemanannya? Sedih sih. Sedih. Iya. Apakah ada solusi dari Mbak Jelika untuk berteman kembali dengan sahabat Mbak Jelika yang sudah mungkin kayak kurang tanding komunikasinya? Mungkin harus ketemu ya biar nggak miskom. Hmm. Hmm. Apakah ketemunya nih nantinya Mbak Jelika yang pengen ketemunya itu setiap hari atau enggak sewaktu-waktu aja saat bisa? Sewaktu-waktu aja sih. Kayak tiap hari kan nggak mungkin kan, pasti ada kesibukan juga kan kita masing-masing. Dulu kayak lebih itu ya sih. Kalau mau curhat berdua berdua aja gitu, jangan bawa cowoknya. Kan kita kan ada masalah pribadi juga yang ceritain. Jadi Mbak Jalikanya mungkin nggak suka ya kalau kayak Kurang full nyaman. kurang nyaman kalau ngumpul sama sahabat Mbak Jalika tapi cowoknya tetap ikut. Ya, Apakah itu cukup sering Mbak Jalika? hampir setiap nyantai. Oh, setiap nyantai berarti cowoknya ikut terus. Ikut terus. Seberapa mengganggu tuh Mbak Jalika? Jadi Mbak Jalika, apakah kayak mengganggunya dalam segi apa tuh? Mengganggunya kayak kita nggak bebas sih, kayak cerita-cerita lagi gitu. Dan kita kan cewek-cewek kan ada aib juga kan, nggak perlu di cowok dengar gitu. Oke, berarti jadi kayak Mbak Jalika nggak merasa nggak bebas sih kayak misalnya cowoknya tersebut. Nah, Ya. biasanya pernah nggak Mbak Jalika sudah kan Mbak Jalika ini termasuk teman dekat ya dengan sahabatnya tadi ya. Iya. Nah, pernah nggak Mbak Jalika sendiri bilang ke teman Mbak Jalika tersebut bisa nggak kayak hal full cowoknya nggak usah ikut terus gitu. Dulu sih sempat kode-kode kayak, "Aku jemput ya," bilang gitu kan, kayak, "Nggak usah," gitu kan, "Mas ya udah kan," kayak biarin aja gitu kan. Tapi lama-kelamaan kayak nggak bebas, dan dia pun mulai jarang komunikasi gitu kan. Jadi kayak, gimana ya, kayak jauh gitu lah. Oke. Berarti awal mula udah kayak renggang pertemanannya dari komunikasi nih ya Mbak Jalika. Apakah ada cara nggak dari diri Mbak Jalika dulunya sebelumnya untuk agar tetap berkomunikasi nih? Hmm, kalau ada apa-apa sih biasanya sih selalu ngajak jalan gitu kan. Sekarang sih kayak udah satu ini aja gitu, tanggung waktunya kan. Jadi sekarang udah ada rasa canggung nih ke teman sendiri. Nah, apakah minggu-minggu ini udah pernah ketemu nih sama sahabat Mbak Jika nih tadi? Eh kemarin sih sama tapi Oke. nggak berdua, ramai-ramai gitu sama Rame-rame. teman lain juga. Apa yang Mbak Jika rasain nih saat ketemu lagi nih sama sahabat Mbak Jika? Canggung sekali. Canggung. Iya, Oke. Canggungnya ini karena apa nih Mbak Jika? canggungnya karena kan tiba-tiba dulu kan hampir tiap hari ketemu. Sekarang kayak sebulan sekali, plus seminggu sekali pun nggak pernah. Jadi jarang banget ya. Iya, jarang banget. Oke. Eh, harapannya nih untuk Mbak Jelika nih ke depannya, mungkin untuk teman Mbak Jelika nih gimana nih? Kan tadi Mbak Jelika udah dapat nih solusinya kayak Mbak Jelika mungkin mau kayak ketemu lagi, mungkin face to face berdua aja gitu. Apa nih solusinya agar harapan tersebut apa nih harapan agar solusi tersebut terjalan nih, terrealisasikan nih Mbak Jelika? Apakah saat nanti udah berteman dapat udah ketemu lagi nih, apa dapat teman kembali dan tidak canggung nih gitu kan? Susah juga ya memastikannya ini. Kalau udah nggak sambung lagi kan. Soalnya dia udah benar-benar kayak jauh sudah. Jauhnya dalam artian apa nih? Jauh ya kayak komunikasi udah nggak pernah, ketemu juga jarang, kayak nggak tahu juga sih. Kayak yang sanggung aja. Dulu kan setiap hari kan. Kayak apapun chatan, ketemu pasti. Sekarang udah jarang pun kayak beda aja. Mbak Jelika mungkin merasa beda ya dengan perubahan dari teman Mbak Jelika nih. Apa sih yang perubahan yang sangat menonjol dari teman Mbak Jelika? Oh, banyak sih. Boleh ceritain nggak nih apa? Lebih ke kayak sifatnya berubah. Terus dulunya kan dia kayak percaya diri gitu kan. Sekarang kayak udah insecure. Dan lebih ke gimana ya? Membanding-bandingkan sih dia sama orang lain gitu, yang orang lebih daripada dia. Nah, kalau untuk yang Mbak Jelika rasain nih setelah mungkin udah dari bulan November nih udah nggak
jarang main sama dia mm, nih. mm. Apa nih dari Mbak Jelika rasain nih selama tidak berteman sama dia? Kangen, sedih sih, lebih sedih. Iya. Harapannya ke depannya untuk pertemanan Mbak Jika dengan teman Mbak Jika yang ini gimana nih nanti? Harapannya sih semoga bisa kayak dulu lagi sih. Biarpun enggak, atau kalau kata orang kan enggak seintens dulu, Mhm. tapi masih komunikasi baik lah. Apakah ada kayak mungkin kan kalau yang namanya teman dekat nih pasti kan udah sering upload nih kayak di story atau Ya, enggak kayak orang-orang pasti orang-orang sekitar juga pasti tahu nih. Apakah respon dari orang sekitar menyadari kalau Mbak Jelita sudah renggang pertemanannya atau enggak nih? sangat menyadari sih. Sangat Soalnya menyadari. semua orang Semua nanya. orang tahu berarti. Iya, Apa hal tersebut mengganggu nggak dengan aktivitas Mbak Jelita sekarang gitu? mengganggu sih, tapi nggak mungkin lah kita bilang nggak lagi teman kayak Mhm, jarang jarang ketemu gitu kan. mhm. Pasti bilangnya sama-sama sibuk lah. Oke. Berarti sama-sama sibuk dan alasannya untuk ke Hmm, teman-teman Mbak iya. Jelika. Nanti mungkin kalau solusi dari Mbak Jelika kan kayaknya harus ketemu. Mm-mm. Temunya nih dalam artian gimana nih Kak Jelika? Apakah temunya kayak hanya ngobrol doang atau enggak kayak bercanda aja atau enggak membahas masalah tersebut nih? Lebih ke membahas masalah tersebut sih sama kayak eh kenapa bisa kayak di skor gitu. Hmm. Berarti ingin meluruskan permasalahan tersebut. Apakah ada rencana nih Mbak Jelika dalam waktu dekat ini untuk meluruskan masalah tersebut? Belum sih. Belum. Soalnya masih mau ada hal lain yang mau Oke. selesaikan. Berarti kayak masih belum ada ya Mbak Jelika kayak Hmm, rencana untuk dekat. mm. Tapi kayak itu kayak saling bertanya kabar tuh masih sering nggak Mbak Jelika kayak nanya di mana atau nggak ngumpul nggak gitu? Palingan kemarin aja sih itu pun di grup. Oh di grup. Ya. Oke. Gimana respon dari sahabat Mbak Jelika di grup dengan Mbak Jelika? Responnya sih kayak biasa ya. Udah nggak kayak dulu apa nggak gimana ya? Lumayan kurang excited ya. Oh, berarti kayak merasa kurang excited lagi ya Ya. teman Mbak Jelika. mm, Apakah Mbak Jelika tahu nih permasalahan dari teman Mbak Jelika sendiri nih? nah itu belum tahu banyak kan. Hmm. Tapi ada omongan-omongan lah dari yang lain gitu kan, yang saran Hmm. teman dekat kan. Coba aja kamu ngomongin apa yang jadi miskomnya itu. Oke. Salah man. Tapi Mbak Jelika sendiri tahu nggak permasalahan yang mungkin Mbak Jelika tahu kayak yang teman Mbak Jelika rasain nih permasalahan apa mungkin? Mungkin itu kan tadi kecemburuan dalam teman. Cemburuan dalam teman ya, karena mungkin wajar juga ya Mbak Jelika kayak cemburu sama teman. Istilahnya kayak Mbak Jelika kan udah bersahabat lama nih dengan Iya. teman Mbak Jelika. mm, Oke, wajar, wajar. Nah, kalau masalah yang dialamin sama teman Mbak Jelika nih, Mbak Jelika tahu nggak kayak masalah apa kayak mungkin teman Mbak Jelika ini ada something yang mungkin dia rasain dan setelah diceritakan kepada Mbak Jelika. dia takut kehilangan pasangannya sih, tapi dia lebih ke nge-push pasangannya gitu. Terus sama-sama dia terus. Berarti yang Mbak Jelika tahu nih gaya pacaran mereka berdua nih apakah menurut Mbak Jelika sudah cukup baik apa mungkin belum nih Mbak Jelika sendiri? Belum sih. Belum cukup baik. Kenapa nih Mbak Jelika? Lebih kalau orang pacaran sehat ya, Hmm. pasti kan merasa kawan-kawan dekatnya pasti bisa merasakan kan. Hmm. Ini kayak lebih ke grup sih. Buruknya karena apa nih Mbak Jelika tahu nih? Itu kayak perubahan sifat dia. Ini kayak berubah sifatnya gara-gara pacar tadi ya Mbak? Iya. Jadi itu kan mereka juga sih. Iya, ya. Tapi kan itu hal tersebut juga mengganggu ya Mbak Jelika kayak apa namanya Mbak Jelika. Akhirnya gara-gara pacar tersebut Mbak Jelika jadi kayak udah renggang nih persahabatannya. Ya. Tapi apakah Mbak Jelika ikhlas atau enggak ikhlas sih masih kalau misalnya udah nggak berteman lagi nih? Nggak ketemu lagi sih susah ya. Hmm. Kalau dia mau kalau dia mau kita mau berteman lagi, ya udah sih. Tapi ini lebih ke nggak ikhlas sih. Jadi karena udah teman-teman dekat kan, udah lama gitu tuh. Tiba-tiba kayak hilang. Nah, nantinya nih, misal semisal
Kalau teman Mbak Jelika sudah enggak sama pasangannya nih, apakah Mbak Jelika tetap ingin berteman sama dia atau enggak? Mungkin kayak Iya, misalkan pastinya kalau orang after break up. putus break up gitu kan pasti ada mungkin yang dirasain kayak sedih, pasti perasaan yang mungkin Iya, pasti dia butuh temen nih, butuh kayak seseorang untuk membantu dia kan. ngelakuin. Iya, apakah Mbak Jelika sendiri bersedia untuk membantu teman Mbak Jelika tadi? Iya, karena memang kita tahu kan dia pacaran sama cowok yang sekarang kan kayak gimana kan. Mhm. Dia itu ya pasti kita kayak bersyukur lah. Hmm. Bersyukur, bukan artian senang karena dia putus, istilahnya Hmm. kayak Mbak Jelika kayak mungkin senang karena Dia bebas enggak dari permasalahan toksik iya, dari pacaran tersebut. Tapi pun kalau sampai jodohnya dia, ya udah kita mau gimana lagi kan. Nah, udah yang pasti doain yang Iya, terbaik baik untuk aja. sahabat aja. Nah, oke, itu sudah cukup baik loh Mbak Jelika kayak Mbak Jelika sudah mau kayak tetap tidak ada rasa nyimpan rasa dendam ke temennya, sudah kayak dapat nih solusinya kayak dengan cara Mbak Jelika tersebut kayak bertemu langsung dengan sahabat Jelika juga. Wah, Mbak Jelika sudah bilang juga ke saya tadi kayak mungkin ada masih ada rasa kayak pengen membangun rasa komunikasi yang lebih baik lagi dengan Iya. Mbak sahabat jadi tersebut tadi. Oke. Nah, mungkin ada lagi nggak yang ingin Mbak Yolika ceritain nih? Nggak ada sih. Oh, ya berarti Mbak Yolika termasuk cukup baik nih ke cerita yang permasalahan teman tadi. Itu cukup saya apresiasi karena tidak semua orang bakal cerita nih Mbak Yolika kayak akan cerita apa yang mereka permasalahkan. Berarti masalah di Mbak Yolika ini lebih terpusat pada di temennya Mbak Teman, Yolika, ya. temen yang sudah mungkin udah renggang Iya. komunikasinya. Oke. Nah, setelah mungkin bisa kita tutup aja sesi counseling ini dan aku boleh minta nih skalanya nih dari 1 sampai 10 apakah naik, apakah turun nih setelah bercerita tadi? Karena kan tadi cukup nilainya cukup tinggi ya, cukup naik ya. Apakah sekarang setelah bercerita nih apakah turun nih? Boleh dikasih nggak skalanya berapa nih? 4 sih. Oh, cukup nilai cukup besar ya Mbak Jelika. Iya. Kenapa nih? Alasannya nih saya minta nih kenapa nih? Kayak merasa kayak ada yang Dengerin berarti kayak udah plong nih iya. permasalahan dari teman sendiri dan Mbak Jelika kan sudah mengetahui nih solusi yang mungkin ke depannya bakal Mbak Jelika dapatkan. Iya. Mungkin saran dari saya memang benar solusinya dari pertemanan itu yang kayak renggang itu dari Mbak Jelika nih harus komunikasi dengan baik dan juga harus bertemu dan meluruskan kayak miskomunikasi tadi dengan cara kayak mungkin Mbak Jelika harus cerita, minta maaf karena kita mungkin kan tadi Mbak Jelika sudah bilang sudah bisa menurunkan ego nih. Nah, itu tidak masalah Mbak Jelika. Selagi ego tersebut berlangsung baik ke depannya buat Mbak Jelika, sangat disyaratkan memang harus kayak kedua belah pihak harus saling bertemu dan meminta maaf sama Mbak Jelika. Apakah sudah tidak ada lagi yang ingin diceritakan Mbak Jelika? Udah nggak ada sih. Oke, bisa kita tutup ya Mbak Jelika. Iya. Oke, mungkin karena sudah mungkin ada klien saya juga yang akan datang, mungkin kita bisa tutup. Saya apresiasi nih untuk cerita Mbak Jelika nih. Mungkin kalau Mbak Jelika pengen bercerita kembali, pengen counseling kembali, Mbak Jelika tahu nih bisa menghubungi kontak saya yang sudah Mbak Jelika simpan nih. Oke, mungkin sudah tidak ada lagi. Dan saya ucapkan terima kasih untuk Mbak Jelika dan hati-hati untuk jalannya Mbak Jelika. Iya. Oke Mbak Jelika, terima Terima kasih. kasih.